senang bisa ketemu sama adik-adik semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, rajin-rajin cuci tangan. Terus ibadah online-nya jangan lupa terus ditonton videonya supaya adik-adik nggak pernah ketinggalan. Bukan kadang-kadang ya, malah hampir setiap bulan kakak-kakak semua tuh ada kasih kuis atau games loh buat adik-adik semua. Jadi diikutin tuh games terakhir semua. Waduh, pemenangnya baik banget. Luar biasa. Hadiah yang keluar banyak banget. Hai adik-adik. Wah, gimana kabarnya nih adik-adik minggu ini? Wah, luar biasa semua nih kayaknya kelihatannya. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini Kak Syasha mau kembali ajak kita buat ibadah online lagi. Walaupun sampai sekarang kita masih online ya adik-adik, tapi Kak Syasha yakin banget pasti adik-adik akan terberkati dengan setiap ibadah online. Nah, yuk sebelum kita mau ibadahnya, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa yang akan dipimpin oleh salah teman kita ya adik-adik. Ayo teman-teman, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat hari ini yang Kau berikan. Kami sangat bersyukur Tuhan kalau hari ini kita bisa gereja melalui online Tuhan. Berkatilah kakak-kakak yang melayani Tuhan. Dan bukalah hati kita sehingga kita bisa mendengarkan firman hari ini Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Nah, kalau gitu yang udah siap beribadah boleh lambain tangan ke kamera. Hai. Nah, yaudah. Kita langsung ke ibadahnya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan berteman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima, empat, tiga, dua, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Semua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Oke, sekolah minggu enak gak sih? Enak dong, apalagi masih ikut. Ngomong-ngomong kalau misalnya bawa temen, caranya gimana kalau lagi online begitu? Caranya share link video ini ke teman-teman kalian. Oh iya benar, zamannya online sekarang ya. Iya, zamannya benar online, banget. share ke teman-teman, ke saudara. Bila perlu, kalau misalnya mama papanya belum ibadah, mungkin boleh kali nonton Boleh banget. yang kita punya ibadah umum ya. Iya, Nah, itu itu ada juga tuh. di-share. Wah seneng banget, udah lama gak ketemu, bisa nyanyi sama-sama. Kemarin waktu pas kakak lagi ketemu sama anak-anak gitu, Oh yang small yang group ya. small group, yang dua minggu minggu lalu ya. betul, tanya udah lama, udah gak ibadah, pengen gak sih ibadah? Jawabnya pengen semua. Oh pengen semua ya kak. Dari 1.000 orang yang muncul, 11.000 yang bilang mau. Gimana tuh? Banyak ya? Wah Aku seneng juga banget. mau sih, Mau seneng ya? banget. Sama kakak juga mau semua. Adik-adik di rumah pasti mau gak? Mau. Mau. Oke adik-adik semua. Yuk kak, kita mau nyanyi lagu kedua. Kedua apa nih? Ada cluenya nggak? Lagunya kalau gak salah yang ada pam-pam-pam-pamnya. Oh pem. Oke. Berarti udah tahu nih. Langsung aja deh kita. Oke, yuk. Musik. Sama-sama angkat suara. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh suka? Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Tuhan Yesus apalah? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku.
Salah. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, suka. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku, bagimu juga. Sukacitaku kini penuh. Kira-kira pada Yesus apa ya? Yes. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Ku berserah. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Kita terus. Turun lagi. Ke atas, ke atas. Yang semangat. Pam. Asik banget. Capek nyanyi lagu ini ya. Mas Gosan ya katanya. Udah lama nggak ya lagu ini. Padahal cuman tetap aja capek lah. Itu enak sih, tapi. Oke, yuk adik-adik yuk. Saatnya kita mau siapin hati, siapin pikiran. Kita mau mulai masuk ke firman Tuhan adik-adik semuanya. Ya. Ada satu lagu yang mungkin udah lama kita nggak nyanyi. Kita mau sama-sama nyanyi lagu ini. Lagunya bagus banget. Kita mau tahu bahwa semuanya karena Tuhan baik. Baik buat adik-adik, baik buat kakak, buat mama papa di rumah, baik semua orang semuanya. Yuk, mau kita sama-sama naikkan pujian ini dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sama-sama katakan semua baik. Semua baik, Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami supaya kita bisa mengerti firman-firman-Nya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Halo FLC Kids, wow kakak yakin dan percaya nih pasti kalian semua udah siap untuk dengerin firman Tuhan. Kalau udah siap, pasang telinganya, duduk yang manis, dan yang paling penting kalian harus siapin Alkitab. Nah sebelum kakak cerita, kakak mau nunjukin sesuatu nih sama kalian. Ada yang tahu ini buah apa? Ya, ini buah anggur. Kenapa sih Kak Christine bawa buah anggur? Kalian mau tahu? Karena hari ini Kak Christine mau cerita tentang perumpamaan. Perumpamaan yang mau Kak Christine cerita itu ada di ayat Alkitab Matius 20 ayat 1-15. Yuk kita baca sama-sama judul perikopnya. Matius 20 ayat 1-15. Sudah dapat semua? Oke, kita baca yuk. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Sekali lagi kita baca ya. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Kenapa sih Kak orang-orang di kebun anggur ini? Orang-orang di kebun anggur ini mendapatkan upah, tapi mereka mengeluh dan tidak bersyukur. Mereka merasa tidak adil. Sehingga Tuhan mau mengajarkan kita untuk mengubah sikap kita dan kita harus bersyukur. Nah kakak ceritain ya, cerita yang sebenarnya itu kayak gimana sih Kak? Kenapa mereka bisa sampai nggak terima? Kenapa mereka merasa tidak adil? Jadi ceritanya itu, perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih ini adalah ada seorang tuan pemilik kebun anggur memiliki tanah yang luas. Tapi dia tidak memiliki orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Sehingga waktu subuh atau pagi-pagi sekali, tuan pemilik anggur ini dia berjalan. Waktu dia berjalan, dia mencari orang. Kira-kira siapa ya yang mau bekerja di kebun anggur aku? Waktu dia di tengah jalan, dia bertemu orang. Pak, sini deh, Bapak mau bekerja sama saya nggak? Bapak ini mikir gini, aduh Tuan, bekerja apa ya? Bapak bekerja di kebun anggur saya. Tenang Pak, saya beri upah 1 hari 1 dinar. Akhirnya Bapak ini bilang gini, oke Tuan, saya mau bekerja di tempat anggur Bapak, kebun anggur Bapak. Akhirnya pemilik anggur ini senang, akhirnya ada yang kerja di tempat saya. Tapi dia mikir, kayaknya orangnya kurang deh, harus lebih banyak lagi deh. Akhirnya jam 9 pagi dia cari, jam 3 sore dia cari, dan udah banyak orang yang bekerja. Dia senang. Akhirnya banyak yang bekerja di tempat saya. Pasti saya menghasilkan anggur yang banyak. Nah, waktu dia berjalan jam 5 sore, dia lihat, loh, kok di pinggir situ ada bapak-bapak yang berdiri saja ya? Dia tidak bekerja. Akhirnya tuan pemilik anggur ini bilang gini, Bapak, Bapak kenapa berdiri saja tidak bekerja? Terus bapak itu bilang gini, aduh Tuan, saya bingung nih,
saya mau bekerja, tapi saya tidak memiliki pekerjaan. Akhirnya tuan pemilik anggur ini bilang gini, oke Pak, ikut saya saja. Pasti saya kasih upah Pak, 1 hari 1 dinar. Bapak mau? Terus bapak-bapak ini bilang gini, saya mau tuan, saya mau bekerja. Dan mereka semua bekerja di kebun anggur milik tuan ini. Waktu malam tiba, saatnya mereka pulang dan mereka menerima upah. Tapi waktu mereka menerima upah, yang pertama bilang gini, loh kok upah saya sama sih Pak, seperti upah yang orang yang baru dikasih kerja di sore hari. Terus saya kan berharap gaji saya ini lebih besar dari gaji yang jam 5 sore tadi. Mereka kan pekerjaannya lebih sedikit dibanding saya. Adik-adik penasaran nggak apa yang dijawab sama bapak-bapaknya? Bapak-bapak ini, tuan pemilik anggur ini bilang kayak gini. Yuk kita buka di Matius 20 ayat 13 sampai 15. Apa sih tuan pemilik anggur ini berbicara? Dia bilang gini, tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Wow, bapak itu bilang seperti itu. Aduh, kenapa ya kok bapak itu bilang kalau dia itu mau memberikan upah yang sama? Nah, Tuhan memberikan kebebasan kepada semua orang. Kebebasan itu seperti apa ya Kak? Tuhan Yesus mau kita tetap bersyukur dengan apa yang kita punya dan apa yang kita miliki. Jadi adik-adik, kalau misalnya kalian belum bisa bersyukur, kalau kalian masih ngeluh, yuk kita ubah sikap kita supaya kita bisa lebih bersyukur. Cari cara untuk kita tetap bersyukur walaupun dalam keadaan sedih, walaupun dalam keadaan tidak adil, mengecewakan, tapi minta pertolongan Tuhan dengan cara berdoa, biar Roh Kudus Tuhan memimpin kita menjadi lebih baik lagi dan kita mengubah sikap kita. Nah, kalian tahu nggak? Contohnya seperti Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Menurut kalian, adil nggak buat Tuhan? Nggak, itu nggak adil buat Tuhan. Tapi Tuhan merasa kalau kalian itu spesial, manusia itu spesial di matanya. Dia mau mati di kayu salib, dia rela disiksa untuk menebus dosa kita. Walaupun kita yang berdosa, walaupun kita yang melakukan kejahatan, kita suka mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan mau mati di kayu salib itu semua karena kasih. Tuhan memiliki kasih yang besar untuk manusia. Jadi menurut adik-adik, apa yang harus kita lakukan sebagai manusia? Mati di kayu salib? Tidak. Kita nggak mesti mati di kayu salib, tapi kita mengubah sikap kita untuk menjadi lebih baik dan tidak mengecewakan Tuhan. Jadi kita harus berfokus dengan apa yang kita punya, dan kita harus berfokus dengan apa yang kita miliki, sehingga kita bisa mengubah sikap kita menjadi orang yang lebih bersyukur. Dan di saat kita bersyukur, kita memiliki hidup yang damai. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Biarlah kita menjadi orang yang lebih baik. Kita mengubah sikap kita untuk menjadi orang yang menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan Kau jadikan kami orang yang mau mengubah sikapnya menjadi lebih baik lagi, sehingga kami mau mengucap syukur. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang jaga, Engkau yang tuntun setiap langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. God bless you.
sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh kah? Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia apa? Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku, bagimu juga. Sukacita